Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sebuah perangkat yang bisa terkoneksi ke Google Assistant ya. Saya beri nama alat itu adalah Jordi. Jadi dia bisa kita perintahkan dengan cara bilang aja gitu ya. Light turn on, dia bakalan nyaut seperti Google Assistant dan dia akan menyalakan secara otomatis lampu yang kita perintahkan gitu. Nah, sekarang saya akan memprogram ulang si Jordi ya agar bisa bekerja dengan perintah yang berbeda atau fungsi yang berbeda. Saya akan namakan dia kebun digital, yaitu sebuah kebun atau alat untuk memantau kebun yang bisa memantau kelembaban tanah dan juga bisa menyalakan dan mematikan saklar untuk pompa pengairan. Nah, seperti apa itu? Mari kita ikuti terus videonya di sini. Nah, seperti yang kalian ketahui, ini PCB-nya itu kita cetak di PCBWay.com ya. Jadi kemarin kita cuma nyetak 10 keping aja. Biayanya $5 untuk 10 keping double layer seperti ini ya. Warnanya itu bisa macam-macam, ada merah, biru, kuning, hitam, tapi saya sengaja pilih warna putih biar mungkin lebih lebih elegan. Ini bakalan saya solder nantinya. Dan teman-teman bisa lihat kalau sebelumnya kan kayak gini dia. Jadi ini yang sudah jadi, ada relaynya. Jadi kita nggak usah repot-repot menyambungin modul relay ke node MCU karena ini udah jadi satu ya, ESP12E, terus modul relay dan juga bahkan ada USB TTL-nya di bagian belakang. Jadi udah lengkap. Teman-teman tinggal beli kitnya ini, kit si Jordi namanya ya. Jadi pesannya ada di keterangan video, cek linknya. Jadi ini bisa dipesan dan diprogram ulang. Sekarang kita akan program ini biar dia berfungsi sebagai kebun digital ya. Maksudnya kebun digital itu dia bisa memantau kelembaban tanah dan juga menyalakan sesuatu, entah menyalakan pompa air, entah juga menyalakan penerangan untuk kebunnya gitu ya. Jadi pompa air mungkin untuk irigasi seperti yang di video awal kita jelasin, kita pernah buat sebelumnya. Cuman itu masih manual ya. Jadi kita masih harus ketikkan lewat Telegram baru dia membalas seperti itu. Caranya gampang. Di modul Jordi ini teman-teman tinggal sambung aja ya sensor kelembaban tanah seperti ini. Jadi ini sensor kelembaban tanah yang bisa dibeli di online banyak banget. Nah, Jordinya itu yang tidak dijual bebas. Jadi Jordi ini cuma dijual di dwearsana.com aja. Bisa pesen di keterangan video ya. Dicolok seperti ini. Dan di PCB-nya juga udah ada keterangan VCC, GND dan juga A atau nilai analognya. Ya. Tinggal dipasang aja. Terus kita akan program ulang menggunakan port USB di sini ya. Ini ada port USB. Di situ kita colokin ke komputer dan kita bisa program. Nah, teman-teman yang nanyain tentang file Gerber dari project si Jordi ini bisa download juga. Di keterangan video ada link downloadnya yang langsung ke PCBWay.com-nya. Itu teman-teman bisa cetak si Jordi ini gitu ya. Dan codingnya seperti yang teman-teman lihat di layar ini. Ini cuma segini aja codingnya teman-teman ya. Jadi yang harus dilakukan adalah install library dari aplikasi Blink. Kita akan menggunakan aplikasi Blink. Terus teman-teman harus membuat aplikasinya atau interface atau tampilan aplikasinya di handphone teman-teman. Dan setelah selesai di sana di pengaturan maka ada tempat untuk generate dari tokennya ya. Jadi tokennya di sini yang autentikasi yang sederet angka-angka aneh gitu ya. Nih ya, di sini teman-teman harus ubah datanya dari ini, terus SSID ini WiFi yang dipakai dan juga password WiFi yang dipakai kayak gitu. Sensornya jelas pin analog 0 ya. Nah, untuk SSID dan password ini sebenarnya bisa dinamis dengan menambahkan library WiFi Manager ya. Dan selebihnya itu nggak ada. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah ini,
cuma ada coding untuk membaca sensor analog aja ya, nggak ada coding relaynya. Mana ini? Karena coding relay itu otomatis ya, tidak perlu diprogram. Library Blink-nya otomatis bakalan bisa nyalain relay 1, relay 2, entah berapapun ada relay. Kita bisa setting itu di aplikasi nanti ya. Untuk setup tidak usah terlalu gini. Ini pakai coding example dari Blink-nya. Lalu di bagian loop cuma perlu run Blink kode sama timer. Timer ini kita set untuk jalan setiap 1 detik ya. Itu teman-teman bisa lihat di bagian setup ya. Nah dia ini ya, jadi 1000 milisecond itu sama dengan 1 detik. Itu teman-teman bisa ubah, mau dia update data berapa detik sekali terserah ya. Terus kalau sudah bisa di-compile dulu. Ingat ya, ini si Jordi ini boardnya adalah Node MCU. Jadi di bagian bawah sini Node MCU sudah kita ubah, bukan Arduino Uno lagi ya. Jadi kalau teman-teman Arduino-nya nggak ada boardnya, nggak ada board Node MCU-nya, bisa lengkapi dulu boardnya ya. Kalau nggak lengkap dia nggak bisa. Oke, setelah di-compile berhasil, terus codingnya di-upload, kita lanjut ke aplikasi Blink-nya. Nah, untuk di aplikasi Blink-nya kalian download dulu ya di Play Store dan install, terus login. Di sini saya udah bikin beberapa project sih sebenarnya, power meter. Kalau teman-teman ngikutin, ada bikin juga sensor suhu kelembaban gitu ya. Dan ini projectnya PLN, dan ini yang terbaru kebun digital. Jadi kalau teman-teman buat itu kan add aplikasi baru, tinggal klik aja tambah di pojok sini. Ini ada plus gitu ya, tinggal tambah, terus tambahin apa yang mau ditambahin ya. Misalkan ada button, ada style button, slider. Terus untuk level tanah lembabnya itu kan berupa apa ya, grafik batang gitu. Ini bisa dilihat ada level H dan level V, maksudnya adalah horizontal dan vertikal. Jelas saya pilih level yang H kan gitu. Jadi untuk ke samping yang ini ya, ini dia sudah saya pasang. Terus ini button, dan ini grafik yang di bawah ya. Ini dia, ini grafik, ini button, terus ini apa ya, kayak grafik batang gitu ya. Kita klik. Jadi pertama saya ubah pinnya dari ini, dari pertamanya pin biasa, terus ke virtual saya ubah di V1. Karena tadi di coding yang awal kita menggunakan V1 ya. Udah di setting. Terus buttonnya saya menggunakan GPIO berapa, karena Jordi menggunakan GPIO 12 dan 13, jadi saya menggunakan GP12 ini ya. Sudah oke, back. Lalu yang tombol 2 menggunakan GP13 ya. Jadi kita menggunakan pin tersebut, nggak usah di coding lagi di Jordi-nya, cukup di aplikasi ini aja. Terus grafiknya klik, kita mengambil data, ini klik mengambil data dari V1. Jadi grafiknya bakalan muncul berdasarkan nilai dari V1 gitu ya. Kita back. Terus kita coba untuk nyalain ya. Si Jordi kita nyalakan dulu menggunakan adaptor 12 volt ya, dengan colokin di sini. Jadi konektor DC-nya nggak dicolokin nggak apa-apa gitu ya. Jadi bisa pilih mau DC dari USB apa konektor adaptor. Ini konektor adaptor harus lebih dari 5 volt ya. Misalkan 6 volt bisa, 7 volt bisa. Ini saya pakai 12 volt ya. Saya akan nyalakan. Maka dia lampu power hijau akan menyala. Ini sensor masih kepasang ya, cuman saya belum colokin kemana-mana gitu ya. Ini saya biarkan dulu. Terus di aplikasi Blink-nya saya akan nyalakan untuk memastikan apakah sudah nyambung atau belum Blink-nya. Kita coba nyalain. Ya, sudah nyambung teman-teman ya. Jadi tidak ada notifikasi offline di aplikasi Blink-nya. Ini bisa kita buktikan dengan cara mengklik salah satu tombol relay-nya. Jadi dia benar-benar real time, berbeda dengan menggunakan
Telegram gitu ya. Jadi kita perlu tunggu. Jadi ini benar-benar real time ya. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya apakah ini harus jaringan lokal atau enggak atau gimana gitu ya. Enggak. Jadi HP teman-teman walaupun berbeda pulau, walaupun berbeda negara gitu ya, tetap bisa mengontrol si Jordi ya. Jadi mau di luar negeri, mau di mana, kita bisa tetap kendalikan mungkin pompa air, mungkin lampu dari si Jordi ya, dan juga sensor tadi kelembaban tanah kan. Ini dia ya. Sebenarnya ini kita colokin di tanah, di tanaman gitu ya. Jadi kita mau mantau kelembaban tanahnya, kita colokin ini. Itu misalkan ini karena mainan kan enggak kedetek dia ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nggak kedetek sama sekali karena ini kan mainan ya. Tapi kalau tanahnya lembab dia akan berubah statusnya. Kita akan ganti ini tanaman mainannya dengan spons yang sudah ada airnya. Ini ya, ini spons untuk pembersih ujung solder. Kita akan tempel di sana seperti ini ya. Dan di sini teman-teman lihat kelembabannya berubah ya. Nilai kelembabannya berubah. Semakin kita tempelkan keras, itu dia semakin berubah ya. Ini karena basah. Nah, ini dia. Jadi kita bisa memantau kondisi tanah kebun dari luar negeri, dari jarak jauh, dari manapun ya. Kayak gitu. Dan itu real time teman-teman. Ya, jadi kita bisa tahu tanah di kebun kita kering apa enggak sih. Kalau misalkan kering, kita bisa nyalain pompa gitu ya. Ini nyala dia. Matikan. Jadi kita nyalain pompa sampai level tanahnya sudah basah, terus kita matiin. Apakah bisa dibuat otomatis? Bisa. Kita tinggal tambahin coding aja. Jika tanah kering, dia akan menyalakan secara otomatis. Dan sini juga ada notifikasinya. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman, itu dia tadi project Jordi kita yang kita ubah menjadi kebun digital ya. Jadi sebuah alat monitoring dan kontrol yang saya peruntukkan di kebun. Jadi bisa memantau kelembaban tanah, bisa juga menyalakan pompa untuk irigasi atau mungkin lampu sebagai penerangan. Karena di Jordi ini ada 2 relay yang bisa teman-teman kontrol. Ini tidak terkoneksi secara lokal, ini terkoneksi secara internet, yang artinya teman-teman bisa mengontrol si Jordi walaupun tidak lagi ada di rumah ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa pantau secara real time dan juga kontrol secara real time. Aplikasinya kita buat dengan sangat cepat, nggak sampai 5 menit, nggak sampai kita klik-klik gitu aja ya. Dan codingnya juga nggak sampai berhalaman-berhalaman gitu ya. Teman-teman bisa langsung copy coding yang saya buat. Saya sudah sertakan di link yang ada di keterangan video. Silahkan download dan coba buat sendiri. Untuk Jordinya teman-teman bisa beli juga pada nomor WA yang sudah saya sediakan di keterangan video. Oke? Ini terbatas teman-teman. Saya cetak cuma 10 unit aja. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Oke, sekian dulu project kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini jika bermanfaat dan share kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan project seperti ini. Oke, sampai jumpa.